Saya Bu. Nah ya, Oke Aziza, reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Ya, bagus sekali ya, berarti masih ingat. Jadi, untuk pembelajaran hari ini kita masih berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Tetapi, hari ini kita akan membahas tentang penyakit sistem reproduksi dan kesehatan organ yang ada pada organ reproduksi. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang tahu nih, apa pernah dengar gitu, apa sih penyakit AIDS? Saya Bu, Ya, jadi karena terkena virus HIV Bu. ya betul ya, tapi apakah ada yang bisa menjawab lagi? Saya Bu, Ya, Tia. karena sering melakukan seks bebas Bu. Nah, ya betul ya. Jadi, jawaban Tia dan Jenny tadi betul ya. Yang pertama itu karena terkena penyakit di melakukan seks bebas. Nah, pertanyaan yang Ibu ajukan tadi itu merupakan salah satu penyakit sistem reproduksi yang akan kita pelajari hari ini. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini, kalian atau siswa mampu mengetahui apa saja penyakit sistem reproduksi dan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi tersebut. Ibu harap dalam pembelajaran hari ini kalian bisa lebih aktif dan lebih fokus dikarenakan materi yang disampaikan kali ini itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Jadi disimak ya, Nak. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan diskusi kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah video dan tolong disimak. Nanti jika ada pertanyaan ditanyakan setelah menonton video tersebut ya, Nak. Ya Bu. Siapa sih orang yang tidak pernah sakit? Pasti semua orang pernah merasakan sakit ya. Penyakit bisa datang karena berbagai faktor, misalnya kebersihan, nutrisi, pola makan, bahkan bisa juga muncul akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali. Nah, di video ini akan dipaparkan beberapa menu penyakit, khususnya yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Penyakit pertama adalah sifilis. Penyakit ini dikenal dengan istilah raja singa. Sifilis termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini diawali dengan munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Tapi lama-kelamaan luka tersebut menjadi sangat sakit disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan juga kematian. Penyakit kedua adalah gonore. Mirip seperti sifilis, penyakit gonore disebabkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonore pun termasuk di dalam penyakit menular seksual akibat berganti dari pasangan sebelum menikah. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Cairan yang keluar berupa nanah. Makanya penyakit ini sering disebut kencing nanah. Jika tidak diobati, bahaya penyakit gonore dapat menyebabkan kematian hingga kerusakan organ tubuh. Lanjut, penyakit ketiga adalah AIDS, kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit AIDS juga termasuk penyakit menular seksual. Penularannya tidak hanya karena hubungan seks bebas saja, tapi bisa juga diakibatkan penggunaan jarum suntik dan jarum gatal yang sudah terinfeksi virus HIV. Atau bisa juga ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya. Bisa juga sih dari transfusi darah. Karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak ada ciri
tidak spesifik seseorang yang mengalami penyakit AIDS. Hanya saja menjadi rentan sakit. Jadi, perlu pemeriksaan khusus di laboratorium. Sampai saat ini masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hanya ada untuk mempercepat perkembangan virusnya saja. Penyakit berikutnya atau herpes kelamin. Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes simplex. Penyakit herpes juga termasuk ke dalam penyakit menular seksual. Cirinya terdapat luka melepuh di area kelamin yang menyebabkan rasa sakit dan gatal. Walaupun sebagian besar penyakit ini ditandai dengan luka melepuh, tapi ada juga loh yang tidak menimbulkan gejala. Selanjutnya penyakit chlamydia. Chlamydia diakibatkan infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar menyelesaikan penyakit kelamin. Gejala yang timbul pada wanita biasanya terdapat kemutihan yang amat baru dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada pria ditandai keluarnya cairan dari penis, sakit saat buang air kecil, sakit pada bagian skrotum, dan adanya luka di penis yang terasa gatal atau seperti terbakar. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kemandulan, tanda panggung, bahkan kehamilan di luar rahim. Penyakit berikutnya adalah keputihan. Kalau penyakit ini bisa Nah, tadi kan sudah menonton video nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari video tersebut? Bu, Ya, baik Jessica. izin bertanya Bu, nah bagaimana cara mencegah penyakit sistem reproduksi itu? Nah, pertanyaannya bagus ya. Sebelum Ibu jawab, Ibu akan tuliskan lagi nih yang sudah ada di video tadi. Bentar ya. A few moments later. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Jessica tadi. Jadi, penyakit sistem reproduksi tadi disebabkan oleh bakteri, terus virus dan jamur. Cara mengganti celana dalam sampai 2-3 kali sehari. Terus tuh sering berolahraga dan tidak melakukan seks bebas. Nah, untuk mendalami bagaimana upaya untuk mencegah dan menjaga organ reproduksi, Ibu akan meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri atas tiga kelompok. Dimulai dari sekarang ya, Nak. Satu kelompok. Kalian ada berapa orang nih, Nak? 10, Nah, bagi 3 kelompok aja. 2. Nah,
dengan dilakukan diskusi tadi kan? Nah, itulah materi kita hari ini. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya, Afifah. penyakit sistem reproduksi terdiri atas gonorrea, sifilis, herpes genital, AIDS, chlamydia, dan keputihan. Sedangkan cara untuk menjaga organ reproduksi yaitu dengan mengganti celana dalam 2-3 kali sehari, sering berolahraga, menghindari seks bebas, membasuh alat kelamin, dan mencukur rambut alat kelamin. Ya, bagus sekali ya kesimpulannya. Terima kasih Anda, Afifah. Baiklah, itulah